Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara dan saudariku yang terkasih, kita dapat menyaksikan dari bacaan ini betapa tekun, betapa rajin, betapa giat Tuhan Yesus Kristus melakukan pekerjaan Bapa, melayani sesama, mengajar mereka untuk dapat meraih kehidupan yang kekal. Di ayat yang kedua, pasal 8 ini disebutkan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Kita dapat membaca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus diancam hendak dibunuh. Oleh karenanya, pada malam hari kemudian Tuhan Yesus mengasingkan diri keluar kota. Ia berada di Bukit Zaitun, di sana melewatkan malam untuk beristirahat. Tetapi lihatlah, pagi-pagi benar ia telah berada lagi di dalam bait Allah untuk mengajar orang-orang, para pendengar yang ingin mendengarkan firman-Nya. Engkau dan saya yang juga mendapatkan tugas untuk melayani sesama kita, hendaknya kita mencontoh semangat dari Tuhan kita. Meskipun kita seringkali menemui berbagai macam halangan, rintangan, bahkan tekanan dan ancaman untuk kita mempraktekkan iman kita, untuk kita mewartakan pengajaran Tuhan kepada sesama, hendaklah kita jangan menyerah. Bahkan kita harus semakin giat, harus semakin rajin dan tekun sebagaimana Tuhan Yesus Kristus. Karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan manusia, melainkan pekerjaan Tuhan. Sehingga apapun kendalanya, apapun rintangannya, Tuhan tidak mungkin akan menyerahkan kita kepada sebuah pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh kita, oleh manusia.
Kita harus yakin bahwa tidak mungkin Allah memberikan tugas atau pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sepanjang kita percaya, sepanjang kita yakin, sepanjang kita percaya, sepanjang kita memiliki niat yang bulat untuk pekerjaan ini, pasti ada jalan. Bahkan di dalam kisah ini juga diceritakan bagaimana ketika Tuhan baru saja memulai sebuah pekerjaan pelayanan, baru mulai duduk dan mengajar orang banyak perihal Injil Tuhan, tiba-tiba datang sekelompok orang, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang datang mengganggu dia. Mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah orang banyak. Ya, tentu saja mereka punya maksud mengapa perempuan itu ditaruh di tengah-tengah. Mereka ingin mempermalukan dia. Mereka ingin menunjukkan kesalahannya. Mereka ingin menunjukkan betapa hinanya perempuan itu. Tanpa mereka mau melihat diri mereka sendiri, bahwa mereka juga adalah manusia yang berdosa, manusia yang diliputi demikian banyak kesalahan, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Hal yang demikian hendaknya juga menjadi perhatian kita, adalah kecenderungan banyak orang untuk mereka terlalu lunak terhadap dirinya sendiri. Dosa-dosa mereka, kesalahan mereka sendiri berusaha disembunyikan dan dimaklumi. Tetapi kepada orang lain, mereka senantiasa mencari-cari kesalahan. Kepada orang lain kita menempatkan ukuran-ukuran yang berat atas pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan orang kemudian akan senang ketika mereka dihukum, ketika mereka mendapatkan seolah-olah tulah akibat dari kesalahannya. Jauh lebih baik apabila kita menengok keadaan kita sendiri sebelum kita menunjukkan kesalahan orang lain, agar dengan demikian ukuran-ukuran yang kita gunakan tidak berlebihan, melainkan senantiasa bersesuaian dengan kehendak Allah, yaitu dasarnya adalah karena kita mengasihi sesamanya, menunjukkan kesalahan mereka bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menolong mereka agar mereka dapat memperbaiki diri. Orang-orang itu kemudian mengemukakan keinginan mereka dengan mengatakan, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Sebenarnya pertanyaan ini baik kalau mereka tulus menyampaikannya, dalam arti ingin mengetahui pengajaran Tuhan, apa yang terbaik untuk menangani atau untuk menyikapi orang yang telah berbuat dosa. Sekiranya itu tulus, bagus. Tetapi Yesus melihat ada niat jahat di dalam hati mereka. Orang-orang ini ingin menjebak Tuhan, memasang jerat agar kemudian mereka dapat mempersalahkan Tuhan. Mereka mengintai Tuhan. Jikalau Tuhan nanti mengatakan, "Baiklah, laksanakan hukum Musa, lemparilah perempuan itu dengan batu sampai mati," mereka akan balik menunjukkan bahwa Yesus juga sering bergaul dengan orang-orang berdosa, bergaul dengan pemungut cukai, bergaul dengan perempuan-perempuan sundal dan lain sebagainya. Mereka ingin menunjukkan kesalahan Tuhan juga. Atau di sisi yang lain, ketika Tuhan mengatakan engkau harus mengampuni dia, engkau harus membiarkan dia hidup dan jangan engkau menghukum mereka, mereka juga akan memiliki alasan kalau demikian orang ini berpihak kepada kejahatan. Yesus tahu bahwa mereka sedang memasang jerat, memasang perangkap untuk menjebak dia. Oleh karenanya Yesus tidak segera menanggapi mereka. Bahkan di ayat 6 dikatakan, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mengapa Tuhan melakukan itu? Orang-orang juga tidak tahu apa yang sedang ditulis oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita mengerti
bahwa sebelum Tuhan Yesus bertindak, Tuhan Yesus sedang mempertimbangkan segala sesuatunya. Tuhan tidak ingin gegabah mengambil sebuah keputusan. Ini adalah juga sebuah pengajaran untuk kita berhati-hati mengambil sebuah keputusan, apalagi di saat-saat genting, di saat-saat kritis, di saat-saat bahaya. Baiklah kita menundukkan diri di hadapan Allah, kita mohon petunjuk kepada Sang Bapa untuk dapat memberikan kepada kita hikmat agar kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dan lihatlah pada ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ya, ia pun bangkit berdiri. Tuhan tidak takut. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak mau meladeni mereka. Tetapi setelah tiba saatnya, dia harus berdiri, dia harus menyatakan kehendaknya. Maka dengan gagah berani Tuhan bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di sini Tuhan memberikan sebuah keputusan, sebuah nasihat yang bukan menghakimi siapapun. Bahkan jerat yang mestinya dipasang oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat itu untuk menjerat Yesus, kini berbalik, dihadapkan kepada mereka sendiri. Jerat itu kini dipasangkan di depan leher mereka sendiri. Dan mereka pun kemudian merenung, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Satu persatu mereka pun undur diri, menyadari akan keadaannya yang berdosa. Sungguh luar biasa hikmat Tuhan. Ia tidak kemudian menyalahkan perempuan yang berbuat dosa, melainkan memberikan kepada dia kesempatan kedua untuk dia memperbaiki diri, untuk dia bertobat. Tetapi sekaligus ia juga mengajar orang-orang yang culas hatinya, orang-orang yang ingin menyalah-nyalahkan orang lain, untuk dia meneliti dirinya sendiri, untuk mereka dapat juga berlaku adil, bukan hanya mengadili orang lain, tetapi juga mereka hendaknya mengadili terlebih dahulu dirinya sendiri. Dan akhirnya pada ayat yang ke-10 di sana dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara dan saudari yang terkasih, sekiranya Tuhan mau, Tuhan bisa mengambil batu yang pertama kali, kemudian melemparkan batu itu kepada perempuan yang berdosa itu. Karena satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanyalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Karena Yesus hendak menyelamatkan orang dan bukan menghukum orang. Pada masa kemurahan itu, kedatangan Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Maka dikatakan di sana, aku pun tidak menghukum engkau. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kepada perempuan itu dengan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Begitulah Tuhan kita, saudara dan saudara terkasih, murah hati, tegas, konsisten. Dan di sana kelihatan sekali bahwa Dia adalah Allah yang maha bijaksana. Hendaklah kita bangga sebagai orang-orang Kristen, bukan hanya karena kita telah ditebus oleh Dia, dikasihi oleh Dia, tetapi juga karena Dia begitu sayang kepada kita. Tuhan memberkati engkau. Sampai jumpa. Amin.